Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Miftahidotullah dari kelas 11 IPA 1. Ya, saya di sini akan sedikit mengulas terkait materi yang keluar pada PH 1 kemarin, yaitu materi terkait peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelum masuk ke peristiwa Rengas Dengklok atau kronologinya, ada yang tahu Rengas Dengklok itu apa? Nah, jadi Rengas Dengklok itu adalah sebuah kecamatan di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang di daerah Jawa Barat, Indonesia. Nah, latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok ini intinya adalah golongan muda yang gagal memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Nah, jadi kronologi awal dari peristiwa ini adalah pada awalnya nih, golongan muda melakukan perundingan pada 15 Agustus 1945 di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur. Nah, rapat ini diketuai oleh salah satu golongan muda yaitu Khairul Saleh. Nah, inti dari rapat tersebut adalah menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyatakan bahwa proklamasi itu harus dengan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Nggak boleh ada campur tangan negara A, negara B, dan terutama yang ditujukan adalah negara Jepang. Dan akhirnya hasil dari rapat ini disampaikan oleh wakil dari golongan muda, yaitu Darwis dan Wikana. Nah, disampaikannya ini pada jam berapa? Disampaikannya pada jam 10 malam. Sehabis rapat tersebut segera disampaikan. Jam 10 malam 15 Agustus 1945. Nah, setelah Soekarno tahu ya bahwa hasil rapat tersebut, nah Soekarno ini marah. Soekarno ini nggak setuju. Dia bilang akan terjadi pertumpahan darah jika proklamasi ini cepat-cepat dilakukan tanpa adanya wadah PPKI. Bahkan dia bilang kayak gini, inilah leherku, kalian bisa membunuhku sekarang juga. Aku tidak bisa melepas tanggung jawabku sebagai ketua PPKI, maka dari itu aku akan melakukan perundingan kepada wakil-wakil PPKI besok hari. Nah, setelah tahu ya golongan muda, dia tahu jawaban dari Soekarno bahwa dia nggak setuju proklamasi dilakuin pada 16 Agustus 1945 atau sebelum atau bukan izin dari Jepang ya, alias bukan dalam wadah PPKI. Golongan muda ini marah, alias golongan muda ini mikir lagi gimana ya caranya. Nah, akhirnya golongan muda ngelakuin rapat kedua. Rapat kedua ini dilakuin pada hari yang sama, tapi jam 24 atau jam 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945 di Cikini 71 Jakarta. Nah, hasil dari perundingan ini adalah menculik ya. Ini hal yang penting ya, ini kata-kata yang penting, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tujuan utamanya ya tadi, menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka menginginkan proklamasi ini dilakuin secepat-cepatnya tanpa ada pengaruh Jepang. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta ini diculik pada jam 4 waktu Indonesia Barat 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok. Nah, tapi nggak Soekarno-Hatta doang. Di situ ada Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. Mereka dibawa ke salah satu rumah orang Tionghoa bernama Jiao Qieseong. Nah, di situ mereka terus menggedor-gedor, mendorong-dorong Soekarno dan Hatta untuk ayo proklamasiin kemerdekaan. Ya, mereka bilang bahwa Jepang benar-benar menyerah. Jepang benar-benar udah melepaskan diri dan Indonesia ini siap melakukan perlawanan jika proklamasi dikumandangkan. Mereka meyakinkan bahwa proklamasi kemerdekaan itu harus dengan perlawanan, harus dengan perjuangan dan effort dari bangsa Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno bilang ada 15.000 pasukan di sekeliling Jakarta begitu proklamasi dilaksanakan. Nah, sementara itu Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dan Wikana, wakil dari golongan muda melakukan perundingan di Jakarta, dan mereka sudah benar-benar melakukan perundingan dan mereka bilang bahwa proklamasi itu dilakuin di Jakarta. Nah, setelah itu golongan muda mengutus Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput kembali Soekarno, Hatta, dan Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra untuk mengantarnya kembali ke Jakarta. Nah, dan hebatnya lagi Ahmad Subarjo ini berhasil berhasil meyakinkan kepada golongan muda untuk jangan terburu-buru
ya, dan gegabah dulu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, harus dalam wadah PPKI dulu. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Ya, demikian sedikit ulasan terkait peristiwa Rengas Dengklok tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.